Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini anaknya ibu. Ini saya, ini Pak. adiknya. Oh, Adiknya ganteng ya. Iya. Anak saya nggak ada di Cirebon, Oh, Pak. ini kakaknya. Iya kakak. Usianya berapa? Saya 26. Dan nikah. Belum. Nikah kakaknya Saka. Yang nikah kakak pertama yang cewek. Ini Saka adiknya. Kakak adik anak ketiga. Saka itu sakti loh, kan ada itunya dulu judulnya Aji Saka. Nih Saka ini sudah melewati proses pidana atas tuduhan, ya kan? Atas tuduhan kan? Pembunuhan dan pemerkosaan kan? Kemudian karena di bawah umur akhirnya bisa melewati itu dengan lebih cepat ya, Bu ya. Menjalani hukuman berapa? 3 tahun 8 bulan. 3 Hukuman tahun 8 tahun. 8 Vonisnya hukumannya 8 8 tahun tahun, tapi bisa menjalani 3 3 tahun tahun 8 8 bulan. Ya 2/3-nya Nah. sudah keluar. Berkembang lagi kan isu kan, ada 3 orang yang DPO kan gitu loh ceritanya Bu ya. Nah, kan ada 3 orang yang DPO yang dikaitkan dengan tokoh politik, dikaitkan dengan anak anggota polisi, segala macam dikaitkan. Pertanyaan saya sederhana, yang 3 orang yang DPO itu tahu nggak sih? Enggak, saya tidak mengenal. Tidak mengenal sama sekali. Sama sekali tidak mengenal. Nah, jadi Saka ini berteman dengan berapa orang? Dari ketujuh tersebut hanya satu yang tidak mengenali. Siapa? Ripaldi. Emang pernah punya grup motor? Enggak, saya nggak punya. Motor aja nggak punya. Motornya Nggak punya. Sampai sekarang juga nggak punya motor. waktu peristiwa umur berapa tahun? 15 tahun. Bisa naik motor nggak? Bisa, tapi ya masih kaku. Oh, kan diilustrasikannya ada kelompok nih, ada geng nih. Wow, gitu kan, gitu loh. Iya. Rame kejar, gitu kan? Punya geng motor nggak misalnya? Geng apa gitu? Geng gong kek? Oh, enggak, Pak. Nggak. Enggak punya. Enggak. Itu juga saya udah baru keluar sekolah. Kalau sekolah. Jadi nggak pernah bergeng-geng? Enggak. Pernah berkelahi nggak? Enggak. Ini waktu di polisi mau ngambil dalam posisi lagi nongkrong juga? Saya baru ngisi bensin, Pak. Ngisi bensin Awalnya disuruh? gini, Pak. Tadi Ah. awalnya saya kan baru bangun tidur sore. Saya ke rumah nenek saya. Terus? Di rumah nenek saya udah ada teman juga. Saya juga duduk di situ. Tiba-tiba ada adiknya si Eka Sandi minta antar mengisi bensin. Awalnya saya nggak mau. Ya udah sekalian main bola juga. Saya langsung menuju ngisi bensin di pom bensin. Habis selesai ngisi bensin, saya mau ngasihin motornya. Katanya motornya minta diantar di situ di SMP 11. Pas saya mau ke SMP 11, baru nyampe itu yang lain udah ditangkap semua. Saya nyamperin di situ. Pas saya nyamperin, saya juga ikut ditangkap. Nah, terus yang jadi saksi di persidangan siapa dong yang mengatakan ini adalah pelaku? Ya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, yang mengatakan bahwa sampai ada 7 berarti ya? Enggak. 7 di penjara Iya, seumur hidup. Kan dasarnya hanya tuntutan, Pak. Hanya tuntutan, kemudian tuntutan itu berdasarkan pengakuan ini yang kondisinya kan sudah Oke, dijelaskan Saka. saya nggak usah nyebutin tentang apa yang dialami, Iya, nanti bikin trauma. bikin Oke. trauma. Nah, jadi dalam posisi ini, nih Adinda tercinta pun sampai hari ini memiliki keyakinan perasaan tidak melakukan. Ya, Emang saya tidak melakukan, Pak. Iya. Saya saksi ada sampai sekarang. ini udah PK, teman-teman yang Kan lapor. kalau PK kan harus ada novum, Pak. Penopumnya belum dapat. Iya, kita nunggu Dede dan F muncul nih. Oh, ini artinya yang sekarang penjara seumur hidup itu, ya kan, bisa Iya. masih bisa di PK kan? Iya, pasti bisa PK. Bisa, belum PK. masih bisa PK. Iya. Oke. Nah, ini bisa PK manakala ibu punya novum. Iya. Novumnya Dede dan Aep. Iya. Maka tugas saya adalah bantu ibu nyari Dede dan Aep. Iya.
kalau yang sama yang 5 kenal. Yang Yang 5 yang suka nongkrong di situ siapa tuh? Tadi tuh Eka. kalau Eka kan paman saya, Pak. Oh, yang ditahan itu? Iya. Oh, Eko siapa namanya? Eko, Supri, Supri, Adi, Jaya, Adi, Sudirman. Sudirman. Nah, kalau yang ngaku itu kan Sudirman. Iya. Yang pertama ngaku Sudirman katanya. Iya. Kenapa sih Sudirman ngaku? Ya karena Kira-kira apa? ya karena dipres juga, saya juga sama, Pak. Dipres, dipukulin, disiksa sama kepolisian. Oh, Sudirman akhirnya ngaku. Iya. Kamu dipukulin, kenapa ngaku? Udah nggak kuat, Pak. Udah nggak bisa nahan lagi pukulan sama setruman. Oh. Tangan aja tuh sampai diinjak pakai kursi yang besi tuh, Pak. Di atas kursi itu ada orangnya. Oh. Sampai sekarang juga masih ada bekasnya tuh, Pak. Beda. Jadi karena mengaku itu bukan karena melakukan, Bukan. tapi karena merasa mendapat siksaan. Iya. Oke. Nah, Sudirman itu bener nggak tidak sesempurna yang lain? Kalau itu emang iya benar. Kenapa? Kira apa cirinya? Ya dari katanya kan ada juga yang teman sekelasnya tuh orangnya pendiam, nggak suka ngobrol sama teman-temannya, kurang aktivitasnya kurang berbaur tuh. Oh, Sama keluarganya juga sama kayak gitu. oh, gitu. Kalau Saka punya adik? Kakak bungsu Oh, bungsu. Kakaknya itu perempuan, sama laki-laki. yang laki-laki yang pernah ketemu dulu itu. Iya. Perempuan Udah menikah. udah menikah. Berapa orang perempuan? Perempuan 1, punya anak 2. Bapak ada? Bapak ada, cuman dari kecil Saka tuh nggak pernah diurus. Oh, bapaknya kemana sih? Nggak tahu. Tapi ada. Ada. Sejak umur berapa Saka ditinggalin bapak? Ya dari kecil. Umur berapa? Kalau itu ya Nggak tahu. Diurus sama ibu lah ya. dari kecil juga diurus sama ibu. Bapak sambung punya? Nggak punya. Tapi kan kakak-kakaknya kompak ya. Hari ini kakaknya kompak. Terus kemudian sekolah sampai mana terakhir? Terakhir sampai SMP kelas 1 keluar. Kenapa? Ya satu kan orang tua cuman 1 bulan kan gaji 700.000. Barang kan kakak masih sekolah. Kerja apa sih? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Oh, pembantu ya, pembantu asisten rumah tangga. Jadi penghasilannya kecil ya 700. 1 bulan itu 700. Barang kan kakak masih sekolah, dua-dua masih sekolah. Ditimbang saya sekolah lagi. Biaya sekolah kan bukan 1 juta. Oh, jadi 2 juta. berkorban demi kakak. Biarkan kakak selesai sekolahnya, saya yang mengalah. Ini habis. Nah, waktu itu apa kerjaannya ketika terjadi peristiwa 2016? Kakak kerja kuli bangunan. Kuli bangunan. Waktu itu sudah kuli bangunan. Umur berapa waktu itu? Ya keluar dari sekolah aja. Keluar dari sekolah. Keluar sekolah 1 tahun baru kerja. Oh, setahun baru kerja. Keluar sekolah jadi kuli bangunan. Iyalah. Sekarang masih trauma nggak? Ya kalau ditanya masih trauma ya terkadang-kadang tuh kalau ngedenger yang rame-rame terus ada kepolisian tuh Ya masih. trauma pasti. Waktu itu ada siapa saja di sini waktu maghrib kumpul? Ada kakak saya juga, Ada Saka, ada Jaka, terus ada Sadikun, Sadikun. Irwan, Irwan siapa? ini tangga sebelah. Nggak, artinya ngumpul di sininya. Iya banyak. Sampai jam berapa ngumpul di sini? Jam 10 malam lewat. Berarti pas peristiwa itu kamu tuh lagi di sini, Ada di sini. ngumpul di sini Kumpul di sini. sampai jam 10. Iya. Kan katanya peristiwanya pukul setengah 10. Berarti ada di sini. Masih ada Berarti di sini. orang yang menyaksikan Saka ada di sini tuh banyak dong. Banyak. Rumahnya siapa yang nyuruh beli bensin itu? Eka. Eka. Eka itu adiknya. Kan yang ditahan kan? Eka yang tahan. Rumahnya mana? Di depan. Oh, depan. Keluarganya masih ada? Cuman rumahnya sebelahnya sebenarnya kan sebelah sini tapi dijual. Oh, dijual. Rumahnya dijual. Iya. Rumah Eka dijual. Yang jelas jadi berkumpul di sini. Di sini berkumpulnya 1 ada Mas Sadikun. 2 ada Kak Siapa? Jaka. Yang ketiga ada yang lagi tidur tuh.
Siapa namanya? Irwan. Irwan. Yang keempat, Ada Apri. Afri siapa? Saudara juga. Di mana rumahnya? Rumahnya cuma di sana, cuma sekarang tuh orangnya jarang keluar, cuman nggak tahu kerja. Oh, kerja. Yang jelas ada namanya Afri. Iya. Terus ada Teman-teman Sadikun juga. banyak ya, bahwa orang yang sebanyak itu berkumpul pada tanggal 27 Agustus 2016 dari mulai maghrib sampai jam 10 malam di sini. Pas malam minggu. Ini jadi waktu malam minggu tuh kumpul nih. Di sana, Pak. Mana? Di sana tuh. Mana ngumpulnya? Yang ada bajunya tuh, Pak. Sini kita tunjukin. Iya, iya, Pak. Sana aja yuk. Sini. Biar enak, Pak. Sebelum Oh, sini. berangkat ke bengkel ya ke sana. Nah, ngumpulnya enggak waktu malam minggu. Di sini dulu. Yang ngumpul Iya. sini siapa aja? Ayo. Banyak sih. Banyak. Pak. Sebutin dong. Ada Apri, ada Oke, Agus. sebutin pemeran utama Sadikun. Kun, Jaka. Kemudian pemeran pembantu Jaka. Terus kemudian Irwan, Irwan, Terus Apri, Saka, ya. Orang-orang itu kalau suatu saat nih bikin nopum nih, Iya. bikin pernyataan, bisa Bisa. bersedia Iya. menyatakan kesaksian benar. Ini benar nih. Benar. Ini nggak main-main ini. Ini Benar urusan banget, nyawa dan kebebasan manusia. Dari sini langsung geser. Mana? Ngumpul. Ini kan penting. Nih ngumpul sini nih. Habis itu ngumpulnya di Sini. sini. Waktu itu belum ada warung. Belum. Habis ngumpul di sini, terus sampai jam berapa? Jam 10 kan teman saya kan motornya mogok nih dari Oke. Yang mogok siapa? si Irfan. Ini pemeran. Nah, kamu pemeran motor mogok. Karena motor mogok akhirnya gimana? Bawa ke bengkel dia nanya. Sekarang kita ke bengkel. Iya. Motornya mogok loh, dorong. Iya, Pura-puranya awalnya kan di step. Iya, Di step gini kuat jauh. Jauh dia kan orang bengkel sini, Pak. Ah, Udah saya situ yang ngintipin. siapa? Almarhum. Almarhum. Iya. Yang ngedorongnya dia. Iya orang dua. Dari sini Dari sini. bengkelnya kemana? Ya udah, aku naik motor. Wes, Gimana? aku naik motor. Muter-muternya pas ke jalan kita. Iya, menuju dari sini tuh menuju arah mana? Ya, oke. Arah bengkel kan? Iya. Dari sini ke arah yang katanya ada polisi. Iya. Di jembatan itu Iya. polisi itu sebenarnya lihat Pina sama Eki. Iya, benar. Disangkanya operasi. Iya. Nah, ini bonceng, kamu bonceng. Udah ilustratif aja. Nah. Dah, bonceng nih. Ivan, mana Ivan? Oh iya, sini. Maju. Nah, Step. dia yang step. Sama Pak Dedi. Oh, bagian saya dong step. Oh, Wes. bisa. Hah? Ya pura-puranya aja. Masa saya jadi tukang step? Oh, ini mogok nih. Dah. Terus. Oke. Oke, maju. Nah, oke, sampai depan aja nyetepnya. Cerita. Di sini kan saya ngelihat Sampai sini kan? Iya ngelihat. Kamu nggak pakai helm. Iya ngelihat. Nah, saya belok sini nih. Sangkanya ada operasi, kamu takut. Iya. Karena nggak pakai helm. Iya. Akhirnya kamu belok Aku belok kanan sini. ke sini. Oke, kita ke sini. Ya. Oke, kita masuk gang ya.
Bogok mana? Ya, jadi motor Bogok ke sini. Aduh, masih minum juga. Ini dulu bengkel. Iya, Pak. Sekarang jadi bengkelnya bengkel terbuat dari bambu apa kayu? Kayu masih sama. Kayak gini. Iya. Oh, dari dulu bangunan ini nggak berubah. Tetap bangunan seperti ini, cuma Iya. dulu bengkel motor. Iya. Nah, Dia tambal jadi ban sekarang apa yang gitu. dulu nyetep motornya di mana? Yang nyetep motornya Itu orangnya. mana? Walah, ketemu sama saya. Wah, waduh, Assalamualaikum. masih muda yang punya bengkel. Alhamdulillah. Kenapa dari bengkel berubah jadi apa itu? Ya sudah beralih profesi. Nih, aku mau nanya. Tahun 2016, ya kan? Adiknya dia. Bener nggak wajah ini pernah kesini? Malam-malam. Oh, sama ini, sama ini. Mbak ini? Ya. Ya. Saksi fakta ada 9 ya. Ya, saksi fakta ada 9 dengan catatan 1 yang mulia Pak Didi Mulyadi. Harapan kami Pak, karena ini kan Bapak yang menemukan konstruksi cerita rekayasa ini. Dan tidak sempurna kami kalau tidak dihadirkan Dedi. Kita berharap Bapak bisa Dede. Karena sebenarnya tanpa kehadiran Bapak juga, Bapak adalah pejuang Jawa Barat yang peduli dengan hak asasi manusia warga Cirebon. Artinya, bukan mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran Bapak, tapi kira-kira gimana Pak Dedi? Ibu Titin selalu berkomunikasi dengan kuasa hukumnya. Karena kan dari sisi aspek kehadirannya, kan Dede di bawah kuasa hukum. Tidak di bawah saya. Untuk saksi Pak Dedi ya, Pak Dedi mau dihadirkan bersama dengan Dede. Jadi hari ini Pak Dedi sebenarnya tidak usah didengarkan keterangannya. Hari ini bisa, kan jarak dari tempatnya Pak Dedi ke Dede kan paling 2 jam paling lama. Jadi masih bisa di pertengahan jam 1 atau jam 4 sore. Jadi dipastikan untuk Dede hadir hari ini. Kalau saya yakin Dede untuk kebenaran kalian dia pasti hadir. Kalau misalnya Pradi mengatakan tidak akan hadir kalau Dede ada di sini, Ditanyakan saya siap membela dia. kepada kuasa hukum pemohon untuk Pak Dedi ya. Bukan untuk Pak Dedi, kalau yang lain kan pasti kita periksa hari ini, kita sumpah juga hari ini. Nah untuk Pak Dedi bagaimana? Apakah langsung kita sumpah atau bagaimana dari kuasa pemohon? Yang mulia, sebaiknya ditunggu dulu sampai Oh, kan Pak Dedi keluar ya. Baik ya mulia. Mohon maaf Pak Dedi. Silahkan keluar dulu. Sambil dipastikan ya. Untuk Pak Dedi silahkan keluar dari ruang sidang. Ya, hari ini saya sudah menghadiri acara sidang PK-nya Sakatata. Saya sudah mempersiapkan diri dari kemarin, bahkan saya nginep di Cirebon untuk menjadi saksi. Mata saya agak merah untuk menjadi saksi, dan saya sudah hadir di persidangan. Dan ini surat undangan dari surat permintaan untuk menjadi saksi pada diri saya. Sudah ada suratnya, disampaikan oleh Ibu Titin tanggal 9 Juli ke rumah bersama Sakatatal. Dan saya secara pribadi siap, walaupun barangkali kesaksian saya hanya kesaksian menyampaikan rangkaian peristiwa yang terekam dalam media sosial yang saya miliki. Saya hanya menyajikan
Nah kemudian saya sudah hadir, tetapi kan tidak diterima kalau saya sendiri harus bersama Dede. Walaupun undangannya itu hanya pada saya sendiri, nggak apa-apa bagi saya. Semua kita harus bekerja sama demi kebaikan, demi bebasnya Saka Tatal. Walaupun Saka Tatal sudah bebas, ingin bebas dari status sebagai mantan narapidana, dan itu support. Saya sih sejak awal supporting Saka Tatal. Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang stabil. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetem. Mohon maaf, nyetem itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa
menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang keempat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuma diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan.